ya. NJOP biasanya lebih murah dari harga pasar. Tapi kalau ini sampai dijual 1.000, ada dugaankah ini ada komisi? Terus kalau ada dugaan komisi, siapa yang dapat komisi? Apakah direksi? Apakah siapalah? Entah, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Gunsan di Gunsan Talk. Lagi-lagi badan usaha milik daerah. Ini beberapa hari ini saya membaca di inilampung.com selalu mengeluarkan badan usaha milik daerah PT Wahana Raharja. Yang dulunya ini adalah PD Wahana Raharja. Soal apa? Soal tanah yang dijual oleh direksinya. Ada yang minta gubernur harusnya turun tangan soal ini. Ada juga yang ya kalau nggak menguntungkan dan rugi terus ya bubarkan saja. Tapi saya mau melihat soal aset yang dijual. Ini soal aset di Pasir Sakti. Lahan 97 hektar. Ini yang katanya ini lahan pasir ya, eksplorasi pasir. Tapi ini dijual oleh direksinya katanya. Perlu diketahui aset di Wahana Raharja itu ada dua. Ada yang dibeli oleh keuangan sendiri dari PT Wahana Raharja. Ada yang aset barang negara yang dipisahkan. Artinya apa barang negara yang dipisahkan ini adalah aset yang dipisahkan ini adalah awalnya itu aset dari pemerintah Provinsi Lampung tapi diserahkan ke Wahana. Ini salah satu kantornya Parwitayasa. Dulunya ini pabrik es ya. Parwitayasa, kemudian ada di Kota Karang, ada di mana lagi itu ya satu, tapi udah dijual itu yang di daerah Wailuni ya. Nah, itu aset negara yang dipisahkan. Nah, ini aset yang dibeli oleh PT Wahana Raharja beberapa tahun lalu adalah tanah 97 hektar dan dijual menurut informasi yang saya baca dari inilampung.com sebesar 957 juta. Artinya tanah ini hanya dihargai 10 juta per hektar. Ya, 10 juta per hektar kurang lebih. Karena kalau 97 itu 970, ini 957. Dan saya juga nggak tahu ini apakah bayar BPHTB dan PPH-nya. Pajak penghasilan dari Wahana Raharja harusnya bayar pajak penghasilan. Yang beli itu katanya siapa ya namanya? Sudi apa ya? Itu harus bayar biaya perolehan hak atas tanahnya. Ini yang masuk di Kabupaten Lampung Timur ya, Pasir Sakti itu. Kalau PPH-nya ini masuk pusat, pajak pusat. Ini nggak tahu juga apa dibayar. Tapi saya pertanyakan ini, kalau dia 10 juta, apakah masih ada tanah yang di pemukiman bukan hutan? Ya, sudah jalan dekat lintas timur, ya, dekat lintas timur. Di daerah Pasir Sakti itu harganya masih 10 juta per hektar atau kurang lebih 1.000 per meter persegi. Ini patut dipertanyakan ya. Kenapa patut dipertanyakan? Apakah ini sudah melalui appraisal? Di sana itu harga tanah itu memang 1.000 gitu di sana pasarannya. Ya kan? NJOP sama harga pasar biasanya beda ya. NJOP biasanya lebih murah dari harga pasar. Tapi kalau ini sampai dijual 1.000, ada dugaankah ini ada komisi? Terus kalau ada dugaan komisi, siapa yang dapat komisi? Apakah direksi? Apakah siapalah? Entah, terserah. Ya kan? Bisa diduga seperti itu. Tapi kalau sudah di appraisal memang harganya, harga pasar 1.000 perak, mungkin nggak ada masalah. Tapi ini daerah situ saya rasa nggak mungkin ya. Harga 1.000 per meter persegi itu. Nah, kemudian PPH-nya apakah sudah bayar? Tadi BPHTB-nya apakah sudah dibayar? Kemudian juga apakah ini sudah persetujuan owner? Owner ini maksud saya pemilik. Pemiliknya ini Pemprov
Sudah persetujuan owner belum? Pemilik belum menjual ini? Kalau belum, bisa dipidanakan. Karena direksi itu hanya pengurus kepanjangan tangan dari pemilik. Jadi dia tidak berhak atas menjual aset kalau tanpa persetujuan direksinya, tanpa persetujuan pemiliknya. Nah, ini kita nggak tahu ya. Tapi kalau aset yang dipisahkan kayak kantornya ini juga harus persetujuan DPR kelihatannya, karena ini aset negara yang barang negara yang dipisahkan, ada aturannya tersendiri. Jadi kira-kira gitu. Mohon ini Kejati juga melihat ini ya, Kejaksaan Tinggi Lampung juga ini merugikan negara tidak, ada potensi pidana tidak. Jangan ini kerjanya ngurusin nyita barang orang terus, tapi ini yang di depan mata nih. Ini sudah jelas nih seperti apa nih. Nah, ini bisa ditindaklanjuti karena ini kan negara juga ya. Artinya itulah tadi yang saya katakan bahwa ini apakah sudah persetujuan pemiliknya, ownernya pemerintah Provinsi Lampung, dan apakah ini sudah ada appraisal bahwa harga tanah itu kurang lebih 10 juta per hektar atau 1.000 per meter persegi. Nah, ini harusnya ditransparan karena ini milik pemerintah, dan gubernur juga harusnya turun tangan walaupun ini tidak di era beliau ya. Tapi kalau wahana ini akan diteruskan juga harus lihat-lihat untuk apa diteruskan kalau turun modal lagi terus habis lagi gitu. Mendingan yang dari awal tapi kerjaan-kerjaan yang privilege. Jadi perlu diketahui bahwa perusahaan daerah itu harusnya mengerjakan bukan yang dikerjakan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi harusnya pekerjaan yang besar. Pekerjaan besar itu mungkin seperti kerjasama dengan perum pelabuhan, karena perum pelabuhan kan pajaknya nggak masuk daerah, hanya CSR aja. Nah, bagaimana itu bisa berbagi hasil? Seperti juga sama KAI, Kereta Api Indonesia. Itu kan lewat Lampung. Nah, ini juga harus bisa dikerjakan di bidang apanya lah gitu kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak bisa dikerjakan masyarakat umum. Kalau bisa dikerjakan masyarakat umum, misalnya buat penggilingan padi, untuk apa? Kan bukan tujuannya ini BUMD. BUMD itu juga kan sebagai salah satu ujung tombak untuk menerima PAD. Tapi nggak boleh berkompetisi dengan rakyat. Ini etiknya. Larangan nggak ada karena dia bentuknya perseroan terbatas. Oke, demikianlah speak up saya tentang PT Wahana Rarja milik Pemprov Lampung. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.